Semua orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Hanya baginda Nabi SAW. Akan tapi sebaik-baik orang berdosa adalah bertobat. Maka kalau orang tobatnya sungguh, tidak ada istilahnya trauma dibayang-bayangi dosa, tidak ada. Kalau orang tobatnya sungguh, tidak pernah takut, karena dia tobat. Sebab dia yakin yang menyuruh tobat adalah Allah, dan Allah berjanji kalau tobat benar Allah akan ampuni. Tapi tobat yang sesungguhnya, yang menjadi masalah tobat kita tidak serius. Itu yang menjadikan kadang kita dibayang-bayangi oleh trauma. Karena tobat kita tidak serius. Karena tobat masih ingat barangkali pengen lagi melakukan. Karena kalau tobatnya serius, plong dengan Allah. Menyesal betul. Dia melakukan sebuah dosa. Maka apa makna menyesal? Menggambarkan menyesal itu bukan kalimat yang terucap. Menyesal ada di hati. Nah, itu kalau tidak menyesal itu makanya. Berarti sebetulnya ada jawaban bahwa rasa traumamu dihantuimu oleh dosa itu bisa jadi karena engkau belum menyesal dengan sesungguhnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau menyesal dengan sesungguhnya, menyesal itu apa? Macam ini menyesal. Anda bekerja di sebuah company, lalu dapat ringgit, 5.000 ringgit. Anda tak punya apa-apa kecuali 5.000 ringgit. Untuk bayar listrik, bayar ini 5.000 ringgit. Anda taruh di jaket macam nih, uang. Sampai di rumah, uang tak ada lagi. Kemudian setelah itu apa? Rupanya jaket ini sakunya bolong, robek. Sakunya robek. Uang 5.000 ringgit ini sangat berguna. Anda gunakan. Oh, Anda akan sedih. Allah. Coba. Anda ngelihat jaketnya aja sedih. Gara-gara ini ya. Apakah mungkin besok mau ngambil gaji lagi pakai jaket yang lubang ini? Nggak mungkin. Bahkan ngelihatnya saja sudah tidak. Setiap beli jaket ini. Kenapa begitu? Penyesalan kurang lebih semacam itu. Bagaimana seorang kata menyesal, aku menyesal karena berzina dengan dia. Nomor telepon masih disimpan, hadiah kerudungnya masih dikasih. Bodoh dia, bohong dia, nggak ada sungguh juga dia. Kembali, nggak ada serius itu. Wong tobat kok macam itu. Kenapa mesti nyimpen nomor teleponnya dia, dia iblis pengurusan? Kenapa dia masih minta hadiahnya? Loh, ini kan serius sederhana tobat itu, kayak orang kecil loh. Berarti memang belum serius tobatnya. Kan mungkin masih komunikasi baik dengan orang tersebutnya, nggak mungkin seharusnya. Apalagi urusan saya, sahabat saya tinggi. Sahabat Anda tinggi bukan harus dengan yang haram. Anda bisa mencari yang halal, ingat yang halal dong. Kan mudah. Makanya tobat itu sederhana. Kalau orang mau tobat, makanya tanda tobat itu gitu. Kalau orang tobatnya serius, begitu mudah dia. Karena apa? Dia yakin menyesal dengan sesungguhnya. Penyesalan yang serius itu akan menjadikan dia tuh plong. Karena yakin, berarti aku telah bertobat. Makanya, lalu kenapa kok saya kurang menyesal? Kurang menyesal kenapa? Masih pengen menikmati dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tentunya penyesalannya adalah dengan renungan yang dalam. Sebab syarat tobat adalah menyesal. Menyesal tidak akan mungkin kecuali menyadari tentang besarnya dosa dan hukuman di hadapan Allah. Maka untuk bisa menyadari kita harus merenungi tentang dosa. Maka pandailah merenungi dosa. Dosa zina, minuman keras dan sebagainya terus hadir dalam hidup. Renungan hati kita. Sehingga ibadah yang paling dahsyat lagi adalah tafakkur, Anda merenung. Nah, maka setelah Anda bertobat, Anda meyakini, kok tiba-tiba kepleset lagi, naudzubillah, itu bukan yang Anda rencanakan. Manusia bisa berpleset dosa. Tidak pernah merencanakan. Jadi kalau menyesal itu menghapus, tidak, saya tidak mau dengan itu, selesai. Tidak akan. Bahkan secara otomatis akan menjadi benci dengan saku tadi itu. Karena ada penyesalan. Secara otomatis itu. Karena menyesal. Ayo kita merenung kayak itu. Baik. Setelah itu apa? Akan plong hatinya. Kalau ada tapi nanti tidak diampuni Allah. Nah, rasa takut tidak diterima oleh Allah itu harus dibarengi dengan kesungguhan rasa takut tidak diterima. Jadi gini, kalau Anda ingin nyuplai sebuah company, sebuah perusahaan sayur, ya, sayur. Cuman di sana syarat sayur yang diterima harus begini loh ya, harus bagus sayurnya gini. Coba,
Jika Anda merasa takut sayur Anda tidak diterima, apa yang Anda lakukan? Memilih sayur yang terbaik untuk dikirim ke sana. Begitu sederhananya. Tobatnya diperbalui. Merasa takut tidak diterima, biasa-biasa saja. Bohong dia. Jadi memang tobat itu mudah, sebetulnya sederhana. Teorinya kan begitu indah. Kalau memang merasa takut tidak diterima, ya istighfar lagi dengan Allah, menyesal lagi. Sehingga dia terus dalam penyesalan, maka susah terjerumus lagi. Kalau kepleset, babnya baru. Apakah mungkin orang melakukan dosa yang serupa sementara sudah bertobat? Mungkin. Kenapa dia sudah menyesal dengan dosa ini, dia kepleset karena sebab yang lain lagi. Yang nggak benar sudah tobat dengan astagfirullahaladzim, ingat dia, astagfirullahaladzim, ingat lagi itu, saya mau lagi, astagfirullahaladzim. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi mengatakan, kalau engkau memohon kepada Allah termasuk mohon ampun, wa antum muqinuna bil ijabati. Kalau minta kepada Allah, yakini Allah Maha Pengabul. Jadi plong. Jadi istirahat, istighfar yang sesungguhnya, menyesal yang sesungguhnya setelah itu. Nah, kemudian ada tanda-tanda. Kalau itu dosa kepada Allah, tanda dosa diampuni oleh Allah, dia tidak sering membincangkannya. Cerita kepada manusia nggak mau. Misalnya dulu pemabuk, dia akan merasa malu jika mabuknya mabuk minuman keras. Mabuk ya? Tahu mabuk ya? Diketahui orang itu malu dia. Masa sudah tobat? Kalau saya dulu waktu muda mau biasa 5 kerat, 5 botol sehari biasa. Loh, katanya tobat, kenapa dia berbangga? Termasuk di saat dia pernah kepleset zina, dia paling tidak senang kalau disebut-sebut. Bagaimana suka bercerita kepada orang? Sembunyikan antara engkau dengan Allah saja. Hanya Allah yang tahu. Biar Allah saja ngadu kepada Allah. Ini bab tobat lain sedikit nanti. Ini perlu kajian khusus tentang bab tobat. Bagaimana cara tobat yang sesungguhnya? Itu pendidikan dari Nabi SAW. Kalau orang sudah bertobat dengan benar, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Allah. Bahkan disebutkan ahli surga itu bukan saja orang ibadahnya baik-baik saja. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang bertakwa buat orang baik. Ternyata di ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka orang yang selalu dosa tapi segera kembali kepada Allah, dzakarullaha, segera ingat Allah. Semua kita punya dosa tapi segera mohon ampun, bergegas, Allah Maha Pengampun. Jangan nuruti dengan kesombongan diri kita untuk minta ampun kepada Allah, nanti akhirnya menyesal. Tanyakan dirimu, meneteskan air mata di tengah malam sendirian. Tobat sendiri, paling istimewa tobat sendiri. Bukan tobat depan orang, itu bisa saja bohong. Depan orang bisa nangis. Di kamar buka handphone lagi, yang nggak benar. Depan orang nangis-nangis. Nggak tahu di kamar, nggak tahu WhatsApp kepada siapa. Kita perlu kejujuran, insyaallah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.